Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pada masa Bani Abbasiyah. Injiniana dari kelas PGMIH NIM 203190276. Ya, Aulia Khadijatul Kubro NIM 203190277. Saya Novia Hidayatul Maksumah dari kelas PGMIH NIM 203190278. Ini pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah dinamakan dinasti Abbasiyah dikarenakan para pendiri dan para penguasa dari Bani Abbasiyah yaitu keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi di sini nama Abbas itu diambil dari nama kakeknya. Yang kedua yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Ya, maksudnya di sini adalah Bani Abbasiyah itu mengambil celah pada kekuasaan Bani Umayyah yang pada masa itu mengalami keruntuhan ataupun mengalami kekacauan di dalam pemerintahnya. Yang ketiga yaitu kelompok-kelompok penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu kelompok Mawali. Yang kedua kelompok Syiah. Yang ketiga kelompok Khawarij. Dan yang terakhir adalah kelompok Muslim Arab. Perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah. Oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan yang kedua yaitu pengutamaan orang-orang turunan Persia. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini terjadi dualisme kekuasaan, yaitu kekuasaan dinasti Umayyah yang sedang berada dalam keadaan lemah, namun tetap dipandang sebagai ancaman serius bagi kedaulatan dinasti Abbasiyah yang baru muncul dan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang sedang bangkit. Untuk menghadapi kekuatan dinasti Umayyah tersebut, Abu al-Abbas menyiapkan pasukan di bawah komando Abdullah bin Ali. Akhirnya terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Abbasiyah dengan pasukan Umayyah di lembah Sungai Azab. Dalam pertempuran ini, pasukan Umayyah mengalami kekalahan dan Khalifah Marwan II berhasil melarikan diri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 123 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, berarti dinasti Abbasiyah telah berhasil menguasai daerah-daerah Syam, termasuk pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Upaya pembersihan keturunan dinasti Umayyah serta pengajaran terhadap Khalifah Marwan II terus dilakukan. Akhirnya pada tahun 123 Hijriah atau 750 Masehi, pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Sholeh bin Ali berhasil membunuh Khalifah Marwan II. Dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah dalam panggung sejarah peradaban umat Islam. Di sisi lain, kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak dapat dipungkiri, karena mereka juga telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan eksistensi dinasti Abbasiyah pada periode awal berdirinya dinasti itu. Kemudian pada pemerintahan Bani Abbasiyah di atas, masa keemasan hanya berlangsung sampai Khalifah Al-Wasid tahun 842 sampai 847 Masehi.
Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Selanjutnya, kekuasaan politik Abbas sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan politik saja. Adapun faktor-faktor penyebab kehancuran Abbasiyah, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktornya antara lain khalifah yang makin lemah dan malas yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang tidak terkendali bagi khalifah. Selain agama, juga faktor ekonomi cukup domain antara lemahnya sendi-sendi kekhalifahan Al-Abbasiyah. Sementara itu, di sisi lain meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran. Di samping itu, faktor yang penting yaitu merosotnya moral para khalifah Abbasiyah pada zaman kemunduran serta melalaikan salah satu sendi Islam, yaitu jihad. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu serangan bangsa Mongol. Latar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad, salah satunya faktor utama adalah gangguan kelompok asasin yang didirikan oleh Hasan ibnu Sabbah tahun 1256 Masehi di Pegunungan Alamut, Irak. Sekte anak cabang Syiah Ismailiyah ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya, baik di wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, maupun di bidang sosial kemasyarakatan maupun kemajuan di bidang sosial budaya. Kemajuan di bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi antara lain munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat yang semakin heterogen, baik suku, bangsa, etnis, agama, dan berbagai unsur warga negara. Keberagaman ini dapat dikelola sebagai potensi yang besar untuk berlomba dan berjuang dalam satu kesatuan Islam, membangun dan memajukan dinasti Abbasiyah. Munculnya kelompok masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah terbagi dalam beberapa kelas, yaitu kaum muslim Arab, kaum muslim non-Arab atau mawali, kaum zimmi. Beberapa kelas tersebut memiliki persamaan hak sebagai warga negara. Beberapa golongan kaum muslim non-Arab bahkan memiliki kedudukan dan peranan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mereka adalah keluarga Barmak, dinasti Buayyah, dan dinasti Saljuk. Seiring perkembangan Islam di beberapa wilayah baru, wilayah tersebut tidak hanya terislamkan tetapi juga terarabkan. Beberapa wilayah yang terarabkan tersebut diantaranya Mesir, Suriah, Palestina, Persia, Aljazair, dan Maroko. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan seluruh rakyat Abbasiyah menjadi prioritas utama bagi para pemimpin dinasti tersebut dalam melaksanakan kekuasaannya, terutama di periode awal perjalanan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh utama peletak dasar ekonomi Abbasiyah, yaitu dalam sektor pertanian telah dibangun banyak bendungan dan kanal-kanal irigasi dan terusan. Contohnya, pada masa Harun ar-Rasyid, istri Khalifah, Zubaidah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke permukiman penduduk, terutama daerah yang sering dilanda musim kemarau, menjadikan dua kota suci itu menjadi sejahtera, tanahnya subur dan makmur. Untuk mengenang jasa permaisuri tersebut, bendungan itu dinamakan dengan Bendungan Zubaidah. Yang kedua yaitu dalam sektor perdagangan. Perekonomian warga Abbasiyah umumnya meningkat mulai pada zaman pemerintahan Al-Mahdi
Dengan peningkatan sektor pertanian dan hasil tambang, hubungan luar negeri antara Daulah Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lain telah meningkat dalam sektor perdagangan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting sebagai tempat dagang transit antara timur dan laut barat. Yang ketiga yaitu dalam sektor perindustrian. Banyak kota-kota yang dibangun sebagai pusat-pusat industri, Basrah sebagai pusat industri gelas dan sabun, Kufah sebagai industri tekstil, Kazahstan sebagai industri sutra, Damaskus sebagai industri pakaian jadi dan sutra bersulam, dan Syam sebagai pusat industri keramik dan gelas berukir. Kedua, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan baik akli ataupun nakli mengalami kemajuan dengan pesatnya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah selain perhatian khalifah yang sangat besar juga disebabkan oleh terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Yang kedua, gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab di masa Khalifah Al-Mansur dengan dibentuknya Dewan Penerjemah Bahasa Latin. Pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah, proses pengalian ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai buku karangan bangsa-bangsa terdahulu seperti buku-buku karya bangsa Yunani, Persia, serta sumber dari berbagai naskah yang ada di kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Mesopotamia dan Mesir. Di antara para ahli yang berperan dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan adalah kelompok Mawali atau orang-orang non-Arab seperti orang Persia. Pada masa tersebut, pusat kajian ilmiah terdapat di masjid-masjid, misalnya Masjid Basrah. Di masjid tersebut terdapat kelompok studi yang disebut Khalaqah al-Jadl, Khalaqah al-Fiqih, Khalaqah al-Tafsir wal Hadis, Khalaqah al-Riyadiyat, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, didirikanlah lembaga ilmu pendidikan yang formal seperti madrasah, kutab, masjid, majelis munadarah, dan Darul Hikmah. Darul Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan banyak para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membawa kejayaan dinasti Abbasiyah dan mencapai puncak keemasan. Beberapa sastrawan dan kebudayaan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Umar Khayyam, Az-Zamakhsyari, Al-Qushairi, Al-Nafisi, Ibnu Maskawi, Al-Kindi. Ketiga, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah dalam bidang politik, pemerintahan, dan militer. Pertama, yaitu dalam pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, para khalifah Abbasiyah mampu menciptakan sistem birokrasi pemerintahan modern seperti dibentuknya semua unsur kelembagaan negara dan administrasi negara yang ditata dengan rapi. Contohnya, pengangkatan wazir atau perdana menteri, pembentukan sekretariat negara Diwanul Kitabah, pembentukan departemen sebagai lembaga pembantu perdana menteri, pengangkatan gubernur atau amir, pengangkatan angkatan bersenjata, pembentukan Baitul Mal dan lembaga kas negara, dan yang terakhir pembentukan Mahkamah Agung. Yang kedua, yaitu dalam bidang politik dan militer. Dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh kaum Alawiyin yang beraliran Syiah serta kaum Mawali di setiap periode. Mereka menempuh jalur politik yang berbeda sesuai dengan zaman kepemimpinan para khalifah tersebut. Seperti pada periode Abbasiyah I dipengaruhi oleh orang Persia I. Periode ini disebut dengan periode keemasan yang dipimpin oleh 9 orang khalifah dalam kurun waktu 97 tahun. Puncak kepopularitas Abbasiyah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Makmum
periode awal kebijakan politik yang ditempuh oleh dinasti Abbasiyah, yaitu memberikan landasan bagi pemerintahan yang tangguh dalam mempertahankan kekuasaan di tangan keturunan Bani Abbasiyah. Periode Abbasiyah II berlangsung selama 99 tahun dipimpin oleh 13 orang khalifah. Periode ini dikatakan sebagai orang-orang Turki terpengaruh sangat kuat sehingga mereka berhasil menduduki jabatan-jabatan penting di bidang pemerintahan dan militer. Mereka berkuasa setelah Khalifah Al-Mutawakkil. Periode Abbasiyah III disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Disebut dengan demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Buwayhi. Periode 4 berlangsung sekitar 164 tahun dan disebut juga periode pengaruh Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Saljuk. Periode Abbasiyah II berlangsung selama 99 tahun dipimpin oleh 13 orang khalifah. Periode ini dikatakan sebagai orang-orang Turki terpengaruh sangat kuat sehingga mereka berhasil menduduki jabatan-jabatan penting di bidang pemerintahan dan militer. Mereka berkuasa setelah Khalifah Al-Mutawakkil. Periode Abbasiyah III disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Disebut dengan demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Buwayhi. Periode 4 berlangsung sekitar 164 tahun dan disebut juga periode pengaruh Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu sebuah golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Saljuk. Keempat, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah dalam bidang seni budaya dan arsitektur. Daulah Abbasiyah yang berlangsung selama 5,5 abad secara politis bisa dikatakan hanya bisa mendirikan selama 1 abad, yaitu selama periode 1. Tetapi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni budaya dan arsitektur terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Disebabkan karena para khalifah lebih berorientasi pada perluasan wilayah kekuasaan. Para khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan para arsitek dari luar negeri untuk membangun dan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Mansur telah dibangun kota Baghdad yang terbentuk bundar, di tengahnya dibangun istana Al-Qasr Az-Zahabi dan Masjid Al-Mansur yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Yang pertama yaitu arsitektur. Khalifah Abbasiyah sangat menyukai arsitektur untuk keperluan membangun sebuah gedung, misalnya masjid, istana, madrasah, perkantoran, dan sebagainya. Mereka tidak segan-segan mendatangkan arsitek dari luar Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah juga tercermin pada beberapa peninggalan bangunan bersejarah seperti masjid, yaitu Masjid Jami Al-Mansur, Masjid Raya Ar-Risyalah, Masjid Jami Qasr Al-Khilafah, Masjid Qati'ah Ummul Fajr, Masjid Kufah, Masjid Raya Samarra, Masjid Agung Isfahan, Masjid Talkhatan Baba, Masjid Alauddin Qaikobat. Kedua yaitu seni tata kota. Istana emas yang berada di tengah kota Baghdad yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Seni bangunan berkembang juga membuat kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang megah dan indah. Keindahannya mengagumkan dunia sehingga dijuluki Alful Lailah wal Lailah, 1001 malam, dan juga dibangun kota satelit sebagai penyangga kota Baghdad. Kota Samarra dibangun pada masa Khalifah Al-Muhtasim Billah. Samarra termasuk kota yang dibangun dengan nilai seni dan tata kota yang tinggi. Seni sastra. Pada masa Abbasiyah, dunia sastra mengalami kemajuan. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Di antara penyair dan sastrawan yang terkenal yaitu Abu Attahiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Al-Buhturi, Al-Muntanabbi. Suara dan seni musik. Seni suara dan musik juga mengalami kemajuan. Pada umumnya, Khalifah Abbasiyah menyukai musik dan lagu diciptakan oleh para tokoh terkenal seperti Al-Farabi, Az-Zuman, Az-Zalah.
dari Khalifah Hakam II yang pernah menciptakan alat musik tiup yang diberi nama BUK. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Islam itu sendiri yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Mujadah ayat 9. Sedangkan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar ajaran Islam, yang pertama, adanya akulturasi kebudayaan, adanya intervensi peradaban Yunani, terutama bidang ilmu pengetahuan dan filsafat ke dalam Islam merupakan cikal bakal yang sangat potensial untuk berkembangnya pendidikan dalam Islam. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi Daulah Abbasiyah yang terbuka terhadap kebudayaan asing serta cinta terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga kondisi ini memotivasi orang Persia pindah ke Baghdad, yang pada awalnya mereka adalah ahli hukum, kedokteran, dan negarawan. Yang kedua, munculnya usaha penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Usaha-usaha penerjemahan ini timbul karena adanya kemauan yang kuat dari pihak penguasa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan filsafat dari Irak, Syam, Persia ke dalam bahasa Arab. Hal ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, terutama orang-orang yang ahli menerjemah. Pada umumnya, para khalifah Daulah Abbasiyah sangat mementingkan gerakan penerjemahan ini. Adapun khalifah-khalifah tersebut, yang pertama, Al-Mansur, yang memerintahkan usaha penerjemahan buku-buku dari berbagai ilmu pengetahuan yang banyak. Demikian juga dengan Harun al-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun dan lain-lain. Yang ketiga, Maulana atau Mawali. Maulana Mawali adalah orang-orang yang baru masuk Islam, bukan dari keturunan Arab atau bekas budak. Mereka ikut membentuk Abbasiyah dalam merebutkan kekuasaan dari Daulah Bani Umayyah. Jadi, mereka ikut membangun eksistensi Daulah Bani Abbasiyah tersebut, sehingga ada di antara mereka itu sebagai politisi, ilmuwan, demi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mereka mencurahkan perhatian, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Yang keempat, adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pemerintah atau khalifah mempunyai perhatian yang besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu fakta yang penting dalam sejarah Islam adalah bahwa peradaban tumbuh subur hanya jika ia berasal dari bawah pemerintahan yang stabil dengan kebijakan bidang ilmu pengetahuan yang mendukung. Kebijakan mengenai perkembangan sains teknologi di suatu negeri Islam berada di belakang gerakan Arabisasi dan penerjemahan, pendirian akademi-akademi, observatorium, dan perpustakaan, pemberian santunan bagi para ilmuwan, dan untuk pelaksanaan riset sains dan teknologi, serta pengadaan proyek-proyek dan pendirian industri. Yang kelima, tersedianya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Kemajuan peradaban yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah tidak terlepas dari tersedianya fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta perpustakaan, lembaga penelitian, buku-buku, dan lain-lain. Yang keenam, stabil dan majunya ekonomi. Pada masa kegemilangan Islam, tumbuh subur jalur-jalur perdagangan dunia yang dikuasai oleh kaum muslimin. Jalur sutra darat yang melintasi Cina, memasuki Asia Tengah, kemudian sampai ke Laut Tengah, sebagian besar dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga jalur sutra laut.
Hasil-hasil keuntungan perdagangan merupakan kekayaan yang berdampak bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan membangun lembaga-lembaga pendidikan, pusat-pusat studi ilmiah, pendirian perpustakaan, dan mengisinya dengan buku-buku pengajian, pengaji, guru, serta memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu. Yang terakhir, nomor 7, minat masyarakat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Masyarakat yang pada saat kejayaan pendidikan Islam merupakan masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan. Mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangatlah kuat, sehingga benih-benih itu tidak dapat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya, yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan pada masa Bani Umayyah berkuasa. Meskipun demikian, orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Sementara itu, bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah ras istimewa. Mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Fanatisme kebangsaan ini nampaknya dibiarkan berkembang oleh penguasa. Sementara itu, para khalifah menjalankan sistem perbudakan baru. Budak-budak Persia atau Turki dijadikan pegawai dan tentara. Pada Khalifah Al-Mu'tasim yang memberi peluang besar kepada bangsa Turki untuk masuk ke dalam pemerintahan. Mereka diangkat menjadi orang-orang penting di pemerintahan, diberi istana dan rumah dalam kota. Mereka pun menjadi dominan dan menguasai tempat yang mereka diami. Setelah Al-Mutawakil, seorang khalifah yang lemah, naik tata. Dominan tentara Turki semakin kuat. Mereka dapat menentukan siapa yang diangkat menjadi khalifah. Sejak itu, kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. Karena kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama hingga masa keruntuhan sangatlah luas, meliputi berbagai bangsa, seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Walaupun dalam kenyataannya banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah, secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur bersangkutan. Hubungan dengan khalifah hanya ditandai dengan pembayaran upeti. Selain itu, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintah pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Turki. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Tetapi setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. Setelah khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara ini disebabkan oleh menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat,
Diperingannya pajak dan banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Para pejabat melakukan korupsi. Yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Sindik ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Khalifah Al-Mansur yang berusaha keras memberantasnya. Beliau juga memerangi Khawarij yang mendirikan negara Syafariyah di Sajalmawah pada tahun 140 Hijriah. Setelah Al-Mansur wafat, digantikan oleh putranya Al-Mahdi yang lebih keras dalam memerangi orang-orang zindik, bahwa beliau mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan mereka, serta melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi, semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara kaum beriman dengan golongan zindik berlanjut, mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran, sampai kepada konflik yang bersenjata, yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di bawah ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang dari penganut Syiah. Sebab-sebab kemunduran Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama, Perang Salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci, yang kemudian dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib berlangsung dalam beberapa gelombang atau periode, telah banyak menelan korban dan menguasai beberapa wilayah Islam. Setelah melakukan peperangan antara tahun 1097 sampai 1124 Masehi, mereka berhasil menguasai Nicea, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tire. Serangan Mongolia ke negeri Muslim. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan terjauh dari Cina, terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan pada tahun 603 sampai 624 Hijriah. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan Khalifah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil pada bulan September tahun 1257. Hulagu mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dari Fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Dan Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang. Dan dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai bab akhir dari dinasti Abbasiyah.